Empat desa di 10 kecamatan di Ngawi, Jawa Timur krisis air bersih. Sumur dan mata air yang kerap digunakan warga mengering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah. Dengan membawa sejumlah jeriken dan ember, warga desa Banjarbanggi, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdatangan ke lokasi bantuan air bersih yang dikerahkan BPBD setempat. Sulitnya air bersih membuat warga berbondong-bondong mengantre bergantian mengambil air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Krisis air bersih dirasakan warga sejak 2 bulan lalu. Sumur dan mata air yang kerap digunakan kini mengering. Bantuan dari pemerintah yang datang seminggu sekalipun menjadi satu-satunya sumber warga bisa mendapatkan air. Itu kadang-kadang ya jadi seminggu mas, 1 minggu. Itu dihemat-hemat tuh mas, buat masak aja. BPBD setempat mencatat 44 desa yang tersebar di 10 kecamatan Kabupaten Ngawi mengalami kekeringan. 44 desa terdiri dari 10 kecamatan. Jadi kekeringan kritis, jadi memang kalau sudah kekeringan susah untuk air bersih. Kekeringan ini berdampak pada sekitar 62.670 kepala keluarga. Sejauh ini pemerintah menurunkan bantuan 2 unit truk tangki setiap harinya guna memenuhi kebutuhan air bersih warga di sejumlah desa terdampak. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Ya, ini kita doakan bersama agar hujan segera turun di 10 kecamatan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, Islam mengajarkan sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan. Bagaimana tata caranya? Apakah benar sampai melibatkan hewan ternak yang kita punya, Pak Ustadz? Masya Allah, ini salah satu tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama selalu, dalam kesulitan, dalam kesempitan itu ada solusi dari Allah sebagai bentuk rahmatnya. Ketika kekeringan, ketika hujan tidak kunjung turun, maka kita dituntun oleh Nabi untuk melakukan sholat istisqa. Sholat meminta agar Allah menurunkan hujan. Dan karena yang membutuhkan hujan bukan hanya kita manusia, tapi hewan, karenanya Nabi SAW menuntun sholatnya dijalankan di lapangan yang luas, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan kalau sekarang ini, dan beberapa hewan dibawa. Jangan semua hewan, beberapa hewan dibawa untuk menunjukkan, ya Allah, yang membutuhkan air hujanmu bukan hanya kami manusia, tapi hewan peliharaan kami, kambing kami, mungkin ayam kami, dan hewan-hewan yang lain, yang itu sesungguhnya amat sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan solusi. Perbanyak pula istighfar, kata Nabi. Seperti di surat Nuh, Allah mengingatkan, istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a alaikum mirara. Perbanyaklah istighfar ketika kita akan atau ketika kita sedang melakukan sholat istisqa. Demikian juga khatibnya. Kenapa? Karena istighfar itulah yang Allah akan menjadikannya media diturunkannya hujan yang baik, hujan yang rahmat, memenuhi kebutuhan untuk minum kita, kebutuhan bersuci kita, bahkan kehidupan untuk hewan-hewan kita semuanya, sehingga kembali alam ini subur dengan turunnya hujan dan manusia dapat memanfaatkan hujan tersebut, termasuk hewan peliharaan kita, insya Allah. Baik, nah Pak Ustadz, ini kalau kita perhatikan ya, cuaca di Jakarta kan lagi lumayan sering gitu turun hujan, tapi di bagian kota lain justru ini kekeringan. Apa hikmah yang bisa kita ambil Pak Ustadz dari pengaturan cuaca ini? Subhanallah, kita sangat yakin huwallazi yusayyirukum. Allah lah yang mengatur bahwa di sini hujan, di tempat lain tidak hujan. Karenanya kadang kita menyaksikan ada hujan lokal. Di tempat saya hujan, mungkin di tempat lain tidak hujan. Subhanallah, kita katakan inilah rencana Allah. Inilah pengaturan Allah dan inilah takdir Allah. Kenapa Allah ya mempergilirkan keadaan hujan, bahkan cuaca-cuaca yang beragam. Mungkin di beberapa negara ada 4 cuaca atau 4 musim. Ini yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, menunjukkan bahwa semua makhluk ini, semua ciptaan Allah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta husnuzan, yakin dengan Allah, banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah kita punya kepedulian kepada sesama, kita pula amat sangat bergantung kepada Allah. Demikian juga perbedaan cuaca, keadaan dari satu waktu ke waktu yang lain, ini merupakan ibtila, ujian dari Allah. Ketika kita mendapatkan hujan, bagaimana sikap kita? Ketika Allah tidak turunkan hujan, bagaimana sikap kita?
Kalau hujan terus bisa jadi sikapnya berbeda ketika tidak turun hujan. Karenanya lah diganti oleh Allah. Dirubah-rubah keadaan karena Allah ingin menguji manusia. Kita tetap bergantung kepada Allah. Kita pula tetap bersyukur kepada Allah. Sekaligus kita tetap bersabar. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang belum ya Allah tetapkan untuk turunnya hujan. Dan ini catatan bahwa sesungguhnya seluruh alam ini benar-benar ada Allah yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, kita mengikuti saja apa yang ditetapkan oleh Allah. Itulah kebaikan dunia kita, itu pula kebaikan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.